Halo Sobat Katolik, selamat datang di Dikaplok, dialog Katolik paling oke. Nah teman-teman, kali ini saya Aaron sebagai host sudah kedatangan sama Romo Dimas. Ayo perkenalan siapa Romo Dimas? Mungkin teman-teman yang dari paroki Blimbing, dari paroki yang di sekitaran Dakenat Malang Kota sudah tahu siapa sih Romo Dimas. Tapi kalau yang teman-teman yang lain, siapa sih Romo Dimas itu? Ayo perkenalannya. Ya, oke. Ernest, terima kasih. Sobat Katolik, saya Romo Dimas. Saya adalah Imam Diosesan Keuskupan Malang yang sekarang ini ditugaskan untuk menjadi pastor rekan di Paroki Santo Albertus di Trapani, Blimbing, Malang. Tapi saya tinggal di Gereja Stasi Santo Yohanes Maria Vianney di Singosari. Ini stasinya Blimbing, berada di dalam kompleks TNI Angkatan Udara. Wah, betul. Selamat datang Romo di podcast Dikaplok. Terima kasih. Dikaplok ya? Iya, Dikaplok. Judulnya menggelitik sekali. Tadi saya Dikaplok nih ditampar. Kenapa Iya. Nes kok pakai kata Dikaplok? Memang sih Dikaplok tuh akronim ya, dialog Katolik paling oke. Tapi kata orang sekilas dengar Dikaplok, ditampar. Kenapa Nes? Karena gini kita berpikirannya seperti ini. Kita kalau punya pertanyaan-pertanyaan iman yang belum kejawab itu kan gak enak Dan semoga dengan podcast ini kita merasa seperti disadarkan. Oh, kalau artinya, kita gak sadar tuh kan gini kan. berarti ini maksudnya Dikaplok tuh kayak orang ditampar terus sadar gitu ya? Dapat tamparan. Tapi dalam bentuk tamparan iman. Oke, gini materi kita pada podcast ini kita kan sudah menginjak bulan Oktober. Kita menginjak bulan Oktober yang dimana bulan Oktober ini adalah bulan Maria Ya. Bulan Maria dan kita berdevosi doa rosario. Teman-teman di rumah melihat sebelum misa itu ada doa rosario tiap hari gitu. Kita Kalau dulu sebelum pandemi di lingkungan-lingkungan ya. Iya, di lingkungan. Terus teman-teman yang masih sekolah kan di sekolah-sekolah itu ada pagi itu doa rosario dulu gitu. Cuman karena kita sekarang lagi pandemi, semuanya serba online, serba digital, kita doa rosarionya lewat live streaming. Live streaming sebelum misa ya. Ya. Gini kita kan bulan Oktober ini berjalan sudah doa rosario. Yang jadi pertanyaan itu apa sih doa rosario itu Kenapa kok didoakan di bulan Oktober ini? Apa sih rosario ini? Rosario itu apa gitu ya? Ya, sebelum misa ada doa rosario, penting kayaknya ini. Oke. Rosario ya, kamu mesti tahu lah rosario itu apa ya toh. Iya. Tapi kadang kita terpaku pada alat itu, kaplet itu namanya. Oh itu rosario. Oh ini rosario dikalungkan. Tapi sebenarnya ini ada sejarahnya nih. Ada sejarahnya kenapa kok disebut rosario, rosari. Dari kata rosa, Nes, yang artinya rosa, mawar. Okay. Rose, pinter juga kamu bahasa Latin ya, rosa. Oke, pinter Nah, bunga mawar atau rosa atau rose ini adalah sebuah bunga yang biasanya digunakan untuk melambangkan cinta dan penghormatan. Ya, kayak kalau mau nembak cewek itu Nah, pengalamanmu kan? Atau kalau pas kita ziarah ke makam leluhur misalnya. Itu kan kita kan bawa bunga mawar sebagai tanda cinta, penghormatan juga. Nah, tradisi di Eropa dulu orang-orang ini merangkai bunga mawar untuk dipasang di depan patung Maria, lukisan-lukisan, foto-foto, gambar-gambar Maria di dalam gereja mereka untuk bentuk penghormatan sambil nih ketika merangkai itu mendaraskan litani Maria, litani Bunda Maria. Sambil berdoa gitu. Sambil berdoa. Tapi inti pertamanya adalah mau menghormati nih sosok Maria ini. Nah pertanyaannya yang paling penting itu sebenarnya kenapa kok sosok Maria ini diberi tempat penghormatan yang sedemikian istimewa dalam gereja. Bahkan kita kan kadang, kalau orang Katolik itu, gereja Katolik itu Bunda Maria, Bunda Maria gitu kan. Ya gini Nes, apa ya coba yang gak istimewa pada pribadi Maria itu? Manusia sama seperti kita, tapi diberi rahmat yang luar biasa oleh Tuhan untuk boleh melahirkan Sang Juru Selamat. Tuhan yang menjadi manusia melalui Maria. Nggak ada kan perempuan lain? Yesus satu-satunya lahir ya hanya lewat
Maria. Maria. Maka Maria ini menjadi perwakilan kita manusia, tapi juga dari sisi ilahi adalah orang yang istimewa yang diizinkan, diperkenankan untuk melahirkan Allah. Maka hubungan antara Allah dan manusia yang paling intim, yang paling dekat itu ada pada pribadi Maria. Maka kita menaruh rasa hormat, menaruh cinta yang begitu besar pada sosok ini. Jadi di Eropa sekali lagi dengan rosa, dengan apa namanya? Mawar dengan sambil berlitani. Memang ini ada rentetan waktu nih perjalanan sampai ke sini. Kenapa kok sampai sekarang orang mendoakan rosario. Jadi rosario itu sebenarnya bentuk devosinya. Bukan kaplet atau alat yang kita pakai itu. Tapi doanya ini doa rosario. Doa penghormatan kepada Bunda Maria. Doanya tetap kepada Tuhan. Tapi kita menghormati sosok Maria ini yang istimewa ini. Kita kan biasa gini doa rosario. Ayo bulan Oktober, bulan Mei. Ayo doa rosario. Kenapa kok kita harus berdoa rosario sih? Kita berdoa rosario itu kan 50 kali salam Maria tiap hari. Sejak kapan Tadi kan Romo sudah bilang di Eropa zaman dulu orang-orang biasa ngasih bunga mawar. Sebenarnya sejarah awalnya ini kenapa sih kok ada doa rosario ini? Gimana itu Gini Nes, awalnya orang berulang-ulang kan doa rosario itu kan mengulang doa salam Maria kan dengan merenungkan peristiwa-peristiwa yang ada. Sebenarnya pengulangan doa ini adalah tradisi para rahib. Ngerti rahib ya? Orang yang mengkhususkan diri untuk hidup doa. Kita kan punya 150 mazmur nih. 150 mazmur ya. Bisa dicek ya kalau buka kitab suci ya. Nah, 150 mazmur. Dulu para rahib ini mendaraskan 150 mazmur ini. 150 mazmur. Kemudian dalam perkembangannya juga mendoakan Bapa kami. 150 kali. 150 kali. Kemudian berkembang lagi mendoakan rosario. Mendoakan salam Maria 150 kali. Dengan bantuan sebuah alat yang namanya kaplet, yang kita sekarang menyebutnya sih rosario. Rosario itu tadi kaplet. Kaplet itu ya butir kecil biji yang dirangkai 150 nih ini awalnya. Permisi berarti ini dalam satu kali periodik doa ya. Jadi 150 kali mazmur, 150 kali Bapa kami, 150 kali salam Maria. Panjang Iya, karena namanya rahib kan mengkhususkan hidup untuk doa. Iya, mungkin teman-teman kan nggak bakal sanggup ya. Soalnya jujur aku sendiri gak sanggup Iya, berat lah untuk hidup seperti itu harus ada kemauan. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kenapa kok bulan Mei sih sejarahnya? Kenapa kok bulan Mei, bulan Oktober? Pasti ada sejarahnya dong. Gak mungkin kita kok ayo doa rosario. Yang tadi 150 tadi belum selesai tuh. Apa itu Jadi gini, 150 tuh kok panjang ya, panjang. Kayak pertanyaanmu tadi kan panjang banget. Akhirnya disederhanakan dalam perjalanan waktu. 150 tuh sekarang kan jadinya tinggal 50 ini. Oh iya. Kayaknya kita di porting gitu. Sebenarnya yang 100 nggak hilang. Kalau kita doakan berdasarkan peristiwa dulu sebelum Santo Yohanes Paulus II yang menciptakan peristiwa atau menggagas rangkaian peristiwa cahaya, peristiwa terang. Itu kan kita cuma kenal 3 peristiwa tuh. Iya. Sekarang kan ada 4. Gembira, mulia, sedih. Ada 3 kan? Sekarang ada terang. Kalau satu rangkaian peristiwa ini 50 salam Maria, kali 3 berarti 150. Nah sebenarnya penyederhanaannya tuh sifatnya begitu. Jadi bukan menghilangkan yang 100. Tapi ketika kita mau mendoakan semua peristiwa, kalau di total kan 50 kali 3 nih, 150 kali. Nah kita sekarang mendoakan hanya 50 kali. Biasanya kalau hari Senin itu peristiwa apa, hari Selasa itu nanti peristiwa apa kan gitu kan. Nah. Jadi dipersingkat buat jadi lebih sederhana gitu ya. Kemudian gimana sih kok awalnya bulan Mei sama Oktober yang jadi bulan Rosario? Kita khususkan bulan-bulan ini untuk berdoa kepada Bunda Maria. Itu kenapa Tak luruskan ya. Bukan berdoa kepada Bunda Maria nih. Doa berdevosi kita, khusus menghormati Maria. Berdoanya tetap kepada Tuhan. Melalui perantaraan Bunda Maria, atau saya lebih senang pakai istilah berdoa bersama Maria. Bersama. Jadi bukan kita berdoanya yang kita sembah itu Marianya, itu bukan. Itulah. Tapi
yang Maria sering- ini jadi jembatan gitu Mo iya ya. betul, perantara lah bagi Oke. kita. Nah gini, Mei, kenapa bulan Mei? Nes, kamu tahu ya di Eropa itu negara yang sebuah tempat yang mengenal 4 musim. 4 musim. 4 musim. Berarti kalau Mei itu awal musim semi Mo ya. Betul, itu arahnya, itu jawabannya. Karena Mei itu awal musim semi, semi itu kan kehidupan baru. Yang sebelumnya ketutup salju. Nah, tanaman mulai bertunas, mulai Ya. hidup, mulai ya Mekar tempat lagi. jadi indah banget ya. Mm-mm. Yesus lahir ke dunia itu sebagai simbol hidup baru. Hidup baru. Jadi Oke. manusia lama diperbaharui. Bunda Maria sebagai manusia pribadi sosok yang melahirkan Yesus sang Adam baru ini disebut sebagai simbol atas hidup baru. Semi, kehidupan yang bersemi kembali melalui Maria kan. Oke. Makanya bulan Mei sebagai awal musim semi itu juga karena Bunda Maria adalah musim semi secara rohani, Ya. menghadirkan Kristus sang hidup baru. Nah ini gandengannya ada di sana. Jadi penghormatan kepada Bunda Maria itu pada bulan Mei ini. Ini Bulan Mei. tradisi awal dari kelompok Yesuit waktu itu di Eropa. Oke. Ini kan kita udah bahas yang bulan Mei Mo. Mm-mm. Kalau yang Oktober, ini kan setahun ada 2 bulan nih Mo. Ya. Yang kita Mei khususkan. dan Oktober ya. Nah sekarang kita kan yang, Kayaknya kamu rajin doa terus itu. Mei dan Oktober. aduh kayaknya iya sih Mo. Oke. Ups, bukannya sombong ya. Gini Mo. Terus yang Oktober Yang ya. Oktober, kita kan sekarang ada di bulan Oktober ini Mo. Mm-mm. Kenapa Oktober juga diambil sebagai bulan yang khusus? Gak cuman bulan Mei, Wah, kita ada ini- 2 bulan. Ini sejarahnya panjang nih. Tapi langsung aja ya kenapa bulan Oktobernya itu ya. Lebih Jadi asik ini Mo. Jadi gini, dulu di Eropa itu terjadi penyerangan dari apa namanya Ottoman. Pernah Turki. dengar ya atau baca? Turki. Nah, Oke. mereka mau ekspansi ke seluruh wilayah Eropa kalau bisa mendirikan apa namanya Kekaisaran. kekuasaan kekaisaran mereka. Oke. Kemudian karena Eropa waktu itu sudah didominasi juga oleh orang-orang Kristen. Oleh orang-orang Kristen yang semula kan dari Roma ya. Iya. Orang-orang Kristen. Lalu kemudian terjadilah yang namanya orang mau diserang itu kan pasti juga bertahan paling tidak ya. Atau melawan. Perang ini. Iya. Intinya perang nih. Di daerah yang namanya Lepanto. Lepanto, oke. Nah, nantilah kamu kalau punya Lepanto kesempatan itu boleh main ke sana. Spanyol bukan Mo? Iya. Iya Tapi Spanyol ya. Spanyol tapi bukan Lepanto ya. Lepanto tuh lekmu. Aduh, Gini. tukang jual bakso itu Mo. Jadi gini, di Lepanto itu pasukan yang sudah mulai menyerang tentara Kristen ini, jumlahnya sedemikian banyak. Lebih banyak dari yang pasukan Kristennya. Pasukan Kristen kalah jumlah. Iya. Kemudian waktu itu Paus Pius yang kelima, Paus Pius kelima. Oke. menyerukan kepada seluruh umat Kristiani yang ada di sana, mari kita doa rosario. Sebenarnya sebelum kondisi itu sudah banyak terjadi mujizat-mujizat karena orang berdoa dengan cara doa rosario ini. Melalui pertolongan Bunda Maria ini. Nah, lalu Paus Pius kelima ini menyerukan supaya semua berdoa rosario. Akhirnya sepanjang hari mulai dari pagi-pagi matahari belum terbit sampai dengan matahari terbenam, didoakanlah rosario ini sepanjang waktu itu Oke. oleh di seluruh kota Roma. Terkhusus di Basilika Santa Maria Maggiore. Nah, itu doa itu. Oke. Nah, pasukan yang sudah kalah jumlah tadi yang sepertinya nggak masuk akal lah ini kalau bisa menang. Ternyata menang. Dan akhirnya kan Ottoman Turki tidak berhasil untuk menguasai Eropa. Oke. Itu terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 1571. Berarti itu 1571. zaman-zaman abad pertengahan. 7 Oktober ya, 7 Ya, Oktober. Makanya Oktober. tanggal 7 pada bulan Oktober ini kemudian oleh gereja ditetapkan sebagai pesta peringatan wajib Santa Maria Ratu Rosari. Oh, itu sejarahnya Mo ya. Sejarahnya karena itu kemenangan tentara Kristen atas perang itu. Itu jadinya kenapa bulan Oktober itu lalu menjadi bulan yang khusus untuk berdevosi pada Bunda Maria. Itu Nes. Oke teman-teman, menarik sekali Romo ya. Kita udah membahas tentang apa itu rosario, kisah sejarahnya kenapa ada rosario ini di bulan Mei, di bulan Oktober. Kayaknya
ada yang lebih dalam lagi yang bisa kita bahas tentang Rosario ini Mo. Tentang apakah kita di bulan Mei dan Oktober ini harus wajib berdoa Rosario karena kan pasti ada pembahasan-pembahasan yang lain yang bisa kita gali. Jadi teman-teman jangan lupa tetap ikutin podcast di Kaplok. See you.